Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Langsung saja, saya akan memaparkan materi saya tentang pendekatan pemrosesan informasi dalam pendidikan. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa percakapan manusia yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, kecakapan motorik. Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif sehingga model tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, dan memecahkan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Model ini berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif, serta konsentrasi pikiran dan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Aktivitas ini menuntut pemusatan konsentrasi pikiran pada hal-hal yang menonjol dari sebuah informasi dan bekerja secara intens terhadap informasi tersebut dengan mengabaikan hal-hal yang tidak terkait. Ingatan atau memori menunjuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi yang telah diperoleh seorang individu sepanjang masa. Hampir semua aktivitas manusia baik bersifat kognitif, efektif maupun psikomotor pasti melibatkan ingatan. Oleh karena itu, ingatan menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai proses yang dialami manusia. Adapun itu, yang pertama, sensori atau intake register. Informasi masuk ke sistem melalui sensori register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas agar tetap dalam sistem. Informasi masuk ke the working memory yang digabungkan dengan informasi long term memory. Working memory
mengajarkan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan menantikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Yang ketiga, long term memory yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi. Selanjutnya, prinsip dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Soeharman tahun 2005, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses menginterpretasian informasi yang diterima menggunakan alat indera. Kognisi biasanya didefinisikan secara sederhana sebagai perolehan pengetahuan. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia, yaitu yang pertama, pencatatan indera. Pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Pencatatan indera juga dikenal sebagai ingatan sensori yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ikonik, yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi visual, gambar dan benda konkret, dan eksonik, yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian terhadap informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Aspek ini lebih dalam arti hanya sekadar menyimpan informasi yang masuk melalui reseptor. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa aspek pengenalan pola ini adalah sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol untuk ditempatkan sesuai dengan jenisnya. 3. Perhatian. Perhatian adalah aspek yang ketiga yang diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang mengerti atau gimana, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.